Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Kali ini, Ustadzah Yayu akan menyampaikan materi energi alternatif. Materi ini merupakan materi IPA yang kedua dalam pembelajaran tematik kelas 4. Kemarin sebelumnya kalian sudah belajar tentang energi matahari dan angin. Ya, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang diharapkan bisa menjadi pengganti energi fosil. Ustadzah ulangi, energi alternatif adalah energi yang diharapkan bisa menjadi pengganti energi fosil. Nah, energi fosil atau kita bisa menyebutnya bahan bakar fosil terdiri dari minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi berasal dari jasad renik atau hewan-hewan kecil yang tertimbun selama jutaan tahun yang lalu. Sedangkan batu bara berasal dari fosil tumbuhan yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. Nah, karena waktu pembentukannya yang sangat lama, sehingga suatu hari jika habis bahan bakar fosil, maka akan sangat lama sampai untuk menjadi bahan bakar fosil yang baru karena butuh jutaan tahun. Karena itulah kita mengembangkan energi alternatif yang diharapkan bisa mengganti bahan bakar fosil ini. Ya, macam-macam energi alternatif ada banyak, namun pembahasan kita batasi 6 energi alternatif yang banyak dimanfaatkan. Yang pertama, energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan panel surya. Panel surya gambarnya bisa dilihat seperti gambar di sampingnya itu ya. Nah, panel surya mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Jadi energi cahaya jadi energi listrik. Selain untuk membangkit tenaga listrik, matahari juga memiliki manfaat lain. Kemarin sudah dibahas di tugas yang sebelumnya. Mungkin ada menjemur ikan, menjemur kerupuk, menjemur pakaian, menjemur hasil pertanian, juga untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh kita. Selain itu juga berfungsi dalam fotosintesis tumbuhan. Energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan aerogenerator. Jadi menggunakan generator ya. Nah, karena generatornya turbinnya bergerak karena angin, maka namanya aerogenerator. Nah, aerogenerator ini ya mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Manfaat lain dari angin. Selain untuk membangkit tenaga listrik, angin juga bisa menerbangkan layang-layang pada saat kita main layang-layang. Juga meniup layar dari perahu layar. Energi alternatif yang ketiga, air. Air yang deras alirannya dapat diubah menjadi energi listrik dengan generator. Bisa kita lihat gambarnya seperti itu, seperti di bendungan. Bendungan airnya deras kan, nah di situ nanti dipasangi generator, turbin, ada turbinnya. Kalau turbinnya berputar, nanti bisa menghasilkan listrik dalam generator itu, sehingga
perubahan energi yang terjadi adalah dari energi gerak menjadi energi listrik. Selain untuk membangkit tenaga listrik, air biasanya juga dimanfaatkan untuk hal yang lainnya seperti irigasi dan yang lainnya. Energi alternatif yang keempat yaitu geothermal. Geo artinya bumi, thermal, thermos artinya panas, alias energi panas bumi. Bentuknya ini uap yang keluar dari dalamnya bumi. Nah, panas bumi dapat diubah menjadi energi listrik dengan generator juga. Namun, bukan seperti generator yang lain yang mengubah dari energi gerak langsung menjadi listrik, melainkan ini generator uap. Jadi dari panas dulu, kemudian menjadi gerak, lalu baru menjadi listrik. Manfaat lainnya bisa menghangatkan di rumah kaca dan bisa juga dipakai di dalam industri. Bisa juga untuk pemanas mandi. Itu energi panas bumi. Kita lanjut ke yang kelima. Energi alternatifnya adalah gelombang laut. Ini mirip dengan air tadi ya. Gelombang laut dapat diubah menjadi energi listrik dengan generator juga. Jadi dari gerak menjadi listrik. Namun sebelumnya perlu masuk air lautnya masuk dulu ke mesin pengkonversi energi. Setelah itu baru dialirkan ke turbin sehingga turbinnya berputar. Lalu nanti baru bisa menghasilkan listrik dalam generator. Yang keenam, bahan bakar bio. Bio artinya makhluk hidup. Jadi, bahan bakar bio artinya bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Nah, di sini ada 3 bio yang sering dipakai. Ada bioetanol, biodiesel, dan biogas. Nah, bahan bakar bio ini dikenal juga dengan nama biofuel. Biofuel. Perbandingan manfaatannya adalah seperti di tabel itu ya. Bioetanol. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin. Sedangkan biodiesel digunakan sebagai pengganti solar. Sementara biogas bisa digunakan sebagai pengganti LPG ketika memasak memakai kompor. Nah, untuk bahannya, bioetanol terbuat dari singkong, ubi, jagung, sagu, tebu juga bisa yang diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bioetanol. Sementara biodiesel, bahan-bahannya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Contohnya seperti biji bunga matahari, biji jarak, bisa juga biji kelapa sawit, dan yang lainnya. Lalu berikutnya yang biogas. Nah, biogas ini terbuat dari kotoran ternak. Jadi bisa kotoran sapi biasanya yang dipakai. Ini digunakan untuk mengganti LPG. Nah, insya Allah cukup materi hari ini. Singkat ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ini. Save energy, save the world. Artinya, dengan kita menghemat energi, maka kita bisa menyelamatkan dunia. Karena kalau kita berhemat energi, maka kita bisa menghemat dan bisa nanti energinya dipakai untuk generasi sesudah kita. Jadi kita harus bijak, kita harus menggunakan energi seperlunya. Jangan sampai membuang-membuang energi. Itu dari Ustadzah, mohon maaf jika ada kesalahan. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.